Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pertemuan kali ini. Kita akan belajar membahas di bab 3, yaitu menjalani hidup penuh makna dengan menghindari berpoya-poya ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Pada pembahasan hal ini, kita bagaimana pertama akan membahas terkait menghindari berpoya-poya, menghindari sifat ria dan sum'ah, menghindari sifat takabur, dan yang keempat, menghindari sifat hasad. Adapun tujuan pembelajaran ini, bagaimana kita semua bisa menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, sikap ria, sikap sum'ah, takabur, dan hasad. Baik, kita selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan itu bagaimana kita menghindari hidup berpoya-poya. Perhatikan teman-teman gambar berikut ini. Ya, setelah itu bagaimana teman-teman semua, gambar ini adalah menggambarkan bahwa hidup yang berpoya-poya. Nah, berikutnya, larangan berpoya-poya ada 4, 5, 6, ya, terkait dengan berpoya-poya. Pertama, larangan berpoya-poya. Pertama adalah berpoya-poya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Yang kedua, Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas atau israf dan boros atau tabdir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Yang ketiga, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan profesional. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 26-27. Ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabna sabili wala tubaddir tabdir. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbi kafura. Sadaqallahul azim. Ya. Mari kita lihat kembali bagaimana kita hidup bermanfaat. Caranya agar kita harus rendah hati, hindari sifat poya-poya, ria, sum'ah, dan takabur dari gambar ini. Coba contoh, kemudian ada contoh israf. Contoh israf dan tabzir ini bisa dilihat dari gambar berikut ini. Dalam hal makanan minuman, dalam hal bicara, dalam hal waktu di sosmed, dalam hal belanja, dalam hal penampilan. Nah, ini yang harus dijadikan sebagai contoh. Berikutnya, amatilah gambar-gambar, kemudian tulis pesan-pesan moral untuk dari setiap gambar. Ya, yang teman-teman lihat, yang saudara lihat, gambar ini yang menggambarkan dan pesan moralnya seperti apa. Baik, berikutnya, bagaimana kita cara menghindari sifat israf dan tadbir? Pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, bergaya hiduplah sederhana. Jangan bermewah-mewahan. Kemudian yang berikutnya adalah kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bertindak selektif dan terencana. Yang kelima adalah bersikap rendah hati. Nah, kemudian berikutnya, apa yang Anda lihat yang Anda pahami dari gambar ini? Kalau Anda sudah pahami, maka akan masuk kepada pemahaman, yaitu bagaimana larangan untuk berbuat ria dan sum'ah. Nah, ria dan sum'ah. Ria menurut bahasa itu memperlihatkan. Ya, melakukan ibadah dengan niat supaya dapat dipuji orang atau mendapatkan penghargaan dari orang lain.
Kalau sum'ah itu memperdengarkan. Nah, menurut bahasa, memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian dan sanjungan dari orang. Itu yang sangat tentu dilarang. Inilah contoh-contoh sum'ah. Nah, dari gambar ini ya kita bisa dilihat. Hanya ingin dilihat oleh orang lain. Ya, kemudian ria melakukan amal perbuatan dengan tujuan mendapat pujian dan kedudukan mulia di mata manusia. Ria ini syirik. Ya. Nah, ini coba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran. Ini. Ya, dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtiru sadaqatikum bil manni wal adha. Kalladhi yunfiku maluhu rinna'an nas. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Pamathaluhu pamasali sofwatin alaihi turabun fa'asobahu wabirun fatarabbasu sallah. Wala yukadiru. Yang berikutnya, bagaimana kita agar cara menghindari ria dan sum'ah. Yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bagaimana kita memperbanyak mengingat kematian. Ya, benteng amal itu ada 3. Merasa bahwa hidayah itu datang dari Allah. Yang kedua, berniat meraih ridho Allah agar dapat mengalahkan hawa nafsunya. Yang ketiga, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghilangkan ria dan sum'ah. Begini berikutnya, ini adalah gambaran gambar apa ini teman-teman? Jadi oleh saudara-saudara dilihat, ini gambar bagaimana mencontohkan adalah gambar yang menyombongkan diri, gambar yang ria, gambar yang bermacam-macam. Inilah teman-teman. Malahan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentang menyombongkan diri, Allah menggambarkan surat Al-A'raf dan surat Al-A'raf ayat 36 dan surat Al-A'raf ayat 40. Berikutnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan kebesaran kesombongan adalah selendangku. Maka barang siapa yang menyaingi aku dalam salah satunya, maka aku pasti akan menyiksanya. Hadis riwayat Muslim. Demikian di pertemuan hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya dan kita dijauhkan dari sifat berpoya-poya, ria, tum'ah, takabur dan hasad. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.